dalam surga, pada malam hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Kamu lebih hamba-Mu ini yang tidak pandai berkata-kata dan kurang layak, tapi Engkau telah melayakkan kami di hadapan Bapa di surga karena Roh Kudus yang memelihara kami. Dan pada malam hari ini kami akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga menjaga hati kami semua, supaya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kami pada waktu kami menjalani hidup kami di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mary dan teman-teman yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan, juga para pemain musik yang sudah sangat memberkati kita. Sudah diberkati dengan puji-pujian pada sore hari ini. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini judulnya adalah indah pada waktunya. Kata-kata kalimat yang kita sering sekali dengar dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen. Waktu kita ada masalah, ada persoalan, sekarang seringkali teman kita menghibur kita dengan kata-kata ini ya, tenang, nanti pada waktunya semuanya akan menjadi indah. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Kita akan baca bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudaraku, hidup manusia, hidup kita semua berada dalam satu rangkaian peristiwa. Pengalaman-pengalaman yang kita alami, baik yang kita sudah rencanakan dengan baik, ataupun sesuatu yang terjadi karena kebetulan, atau peristiwa insidentil dalam kehidupan kita. Kalau kita amati secara cermat, kalau kita ikuti, dan mungkin kita juga kalau pada suatu saat ngeh bahwa sesuatu yang kadang-kadang terlihat kebetulan itu sebenarnya adalah satu bagian dari satu rancangan yang besar, satu grand design yang kita nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Saya satu ketika waktu di Surabaya dulu, saya ini dulu waktu belum bertobat jarang ke gereja, saudara. Tapi saya takut sama Tuhan, jadi saya satu saat kalau Tuhan bilang, kamu ke gereja nanti kamu saya hukum ya. Itu perasaan saya tahu Tuhan tidak menghukum saya, tapi itu perasaan saya. Maka saya pergi ke gereja. Satu kali saya ketemu dengan
teman saya SMP yang saya nggak pernah ketemu sudah sangat lama. Dia dulu bukan orang Kristen, orang Buddha, bahkan tidak beragama barangkali. Seorang anak konglomerat besar di negeri ini pada waktu itu. Dan saya bisa ketemu dia di gereja. Say hello, udah ketemu sekian lama. Tukar-tukaran nomor telepon, dulu belum ada HP. Habis itu kita berpisah. Pertemuan yang kebetulan. Beberapa tahun kemudian saya ditelepon sama suaminya. Jim, kenapa? Kamu ke Jakarta nggak? Wah, mau ngapain Bung? Saya bilang gitu. Saya bilang, kamu ke Jakarta, kamu cari pengalaman baru. Kerja di bank, ayo saya masukin kamu kerja di bank. Maka datanglah saya ke Jakarta, dan kemudian saya bekerja di bank, dan terus berjalan pekerjaan saya sampai bekerja di tempat-tempat lain, dan sampai saat ini saya menjadi hamba Tuhan. Kayaknya kebetulan, tapi itu ternyata ada satu rangkaian peristiwa yang seakan-akan, dan bukan seakan-akan, itu saya yakin sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta, Sang Arsitek kita yang luar biasa, Allah sendiri. Dalam kehidupan kita, kita pun mengalami kadang di atas, kadang di bawah, itu sudah pasti dalam hidup ini. Roda itu berputar dan dalam perputarannya selalu ada sisi di atas, dia akan turun ke bawah, sampai di atas lagi, dan itulah yang kita sebut dengan siklus kehidupan. Nah, paradoks-paradoks ini yang di atas dan di bawah tadi seperti kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 8 antara damai dan perang, bahagia dan tidak bahagia, waktu menanam atau mencabut tanaman, antara hidup dan meninggal. Itu adalah paradoks yang diamati dengan cermat oleh penulis kitab Pengkhotbah ini. Untuk segala sesuatu itu ada masanya, kata Salomo yang diyakini sebagai penulis kitab ini. Ia mengamati dengan cermat kejadian-kejadian yang dialaminya dalam kehidupannya. Ia melihat banyaknya pasangan-pasangan paradoks, kontradiksi antara yang positif dan yang negatif. Dan pengalaman ini kemudian ditulis oleh Salomo dalam bentuk sastra hikmat yang kemudian kita sama-sama dengar pada malam hari ini untuk kita refleksikan bersama-sama dalam kehidupan kita. Salomo mengajak kita untuk merefleksikan hidup ini dengan lebih dalam. Kita karena kesibukan kita, karena aktivitas kita, karena beban hidup yang begitu besar, kadang-kadang kita kurang mencermati atau kurang menghayati kehidupan ini secara lebih dalam. Kita seringkali hanya melihat permukaannya saja. Kita kurang masuk ke dalam makna dari kehidupan itu sendiri. Salomo mengajak kita untuk sejenak memikirkan hal itu. Dikatakan oleh Salomo, dan ini adalah poin kita yang pertama, pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Setiap kejadian dalam hidup kita, saudara, setiap perubahan yang terjadi di hidup kita ternyata sudah ditetapkan oleh Allah. Allah sudah menetapkan kapan waktunya, kapan masa-masa itu berlalu dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin merubahnya. Kita hanya dapat menerima dan kita tidak bisa, tidak punya kuasa untuk merubah apapun yang telah ditetapkan Allah bagi hidup kita. Waktu kejadian dalam kehidupan manusia sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Wycliffe mengatakan demikian. Dan itu terjadi juga dalam hidup kita. Kita boleh dan harus punya perencanaan untuk hidup kita. Kita harus berusaha untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menjadi perancang dari seluruh panjang hidup kita, saudaraku. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun, dan seterusnya dan seterusnya. Ada 14 pasang paradoks ini yang dituliskan oleh Salomo di ayat 2 sampai 8. Dan itu semua kita alami. Dan biasanya kita sukanya milih sisi positifnya, sisi yang enaknya. Kita suka damai, nggak suka perang.
Kita suka berkelimpahan, tapi nggak suka kekurangannya. Termasuk saya juga tidak suka akan hal itu. Makanya kalau hari kelahiran kita rayakan ya, merayakan ulang tahun itu satu sukacita buat kita. Merayakan hari ulang tahun adalah satu kesenangan bagi kita. Merayakan hari ulang tahun anak kita juga satu hal yang selalu membuat hati kita bergembira. Tapi kayaknya saya belum ketemu orang merayakan hari kematian. Adakah saudara yang merayakan hari kematian di sini? Yang mengharapkan untuk mati kemudian kita rayakan? Pasti tidak ada ya. Cuma orang yang mengalami gangguan jiwa saja yang suka mikir tentang kematian. Kita selalu menambahkan kehidupan yang berkecukupan. Dan kita juga tidak suka dan kalau bisa menolak kemiskinan atau kekurangan. Betul saudaraku ya? Siapa yang mau miskin di sini? Pasti tidak ada. Dalam waktu hidup kita yang sangat terbatas ini, kita pasti berusaha untuk memiliki sisi-sisi yang positif dari kehidupan ini dan menghindari ada dalam posisi yang negatifnya. Makanya kita seringkali berusaha untuk mengontrol kehidupan ini. Kita berusaha untuk membuat hidup kita selalu berada dalam posisi yang di sisi yang positifnya. Dan ternyata dunia juga menyediakan toolsnya, menyediakan fasilitas untuk itu. Orang seringkali mencoba untuk berinvestasi dalam asuransi supaya hidupnya nyaman, hari tuanya ada jaminan jelas, anak-anaknya bisa sekolah, itu fasilitas yang disediakan dunia. Dan itu baik untuk kita lakukan selama itu tidak melawan kehendak Tuhan, saudaraku. Tapi pada kenyataannya, manusia itu terbatas, termasuk kita. Peristiwa COVID yang kita alami 3 tahun ini membuktikannya. Berapa banyak orang yang sudah merancang kehidupannya dengan baik, sudah berinvestasi dengan baik, sudah memiliki bisnis bahkan yang baik. Tapi ketika COVID datang, dia tidak bisa melawannya. Ada banyak perusahaan yang tutup karena COVID. Padahal itu perusahaan yang punya performance yang bagus. Ada banyak juga, bahkan mungkin di antara kita mengalaminya, kehilangan pekerjaan karena COVID ketika perusahaan itu bangkrut. Bahkan ada juga orang yang sehat, yang nggak punya sakit penyakit, meninggal karena COVID. Ya nggak saudara? Kita nggak mampu mengontrol itu. Itu satu yang datang tiba-tiba dalam hidup kita di seluruh dunia dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal manusia ini katanya hebat, punya pengetahuan yang luas, punya kemampuan untuk membuat obat dalam waktu singkat, tapi COVID membuktikan manusia juga terbatas. Dan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Amin. Kejadian itu kita tidak mampu memprediksinya. Dan kita juga tidak bisa mengendalikannya. Hidup ini sangat complicated, saudaraku, sangat rumit, sangat kompleks, sehingga kita tidak mungkin bisa mengendalikan sepenuhnya. Kita coba mengendalikan di sini, ternyata ada sisi kompleks satunya yang kita lupa dan terlewatkan. Hal-hal itu seringkali membuat kita frustrasi, dan seringkali juga membuat kita kecewa ketika hidup ini berjalan di luar ekspektasi kita. Mungkin saudaraku banyak juga mengalami pada waktu-waktu ini, mengalami kesulitan uang, mengalami kekurangan dalam hal finansial. Pada waktu kita punya uang, terus kita hidup dalam rasa damai. Tapi ketika kita tidak punya uang, ketika kita bokeh, maka kedamaian itu seringkali hilang. Kata orang rumusnya begini saudaraku, damai itu harus pakai uang. Setuju gak saudara? Benar? Betul, itu tidak benar. Damai itu tidak perlu pakai uang. Uang itu hanya sarana kita untuk hidup lebih baik. Dan itu tidak menentukan kedamaian dalam hati kita. Tapi begitulah siklus kehidupan dalam diri kita. Ada kelimpahan, ada kekurangan. Ada damai, ada perang, dan kita tidak bisa mengendalikannya. Kita tidak bisa menghindar dari itu, saudaraku. Yang kita bisa lakukan hanyalah berusaha.
selalu berjerih payah untuk mencapai sesuatu yang terbaik yang kita bisa berikan untuk kehidupan kita. Kita tidak boleh berdiam diri dalam kepasrahan menghadapi hidup ini. Kita harus berusaha, saudaraku. Dalam menjalani hidup ini, kita harus selalu menunjukkan potensi yang terbaik dari kita. Tetapi yang lainnya itu adalah kehendak Allah bagi kita. Hidup ini diperhadapkan oleh berbagai musim. Makanya ada istilahnya musim kehidupan. Ada pepatah mengatakan, dan kita sudah singgung tadi, roda itu berputar, kadangkala di atas, kadangkala di bawah. Dunia itu selalu berubah dari ke hari ke hari, saudaraku. Tapi siklus kehidupan tidak akan pernah berubah. Roda kehidupan akan selalu berputar secara konstan dan konsisten, sesuai dengan kecepatannya. Itulah kehidupan kita di dunia ini. Tidak mungkin kita selalu berada di dalam puncak performance kita, dalam hal apa saja. Mungkin kita punya kelimpahan, mungkin kita punya kelebihan, tapi kadang-kadang kita tidak punya kebahagiaan karena hidup kita dirongrong oleh hal-hal yang tidak membahagiakan kita. Misalnya kita punya banyak uang, tapi rumah tangga kita berantakan. Itu sangat tidak membahagiakan. Dan itulah hidup. Kehidupan kita selalu bergumul dengan kesulitan. Kita selalu bergumul dengan kekurangan. Dan ketika kita berada dalam kekurangan, maka kita diingatkan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Begitu juga ketika kita berada dalam kecukupan, dalam kelimpahan bahkan, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak akan terus berada di situ, saudaraku. Tuhan mengingatkan kita bahwa kadangkala kita akan berada di bawah. Untuk itu kita harus selalu menyadarinya, harus selalu ingat akan hal itu. Caranya adalah ketika kita punya kelimpahan, ketika punya kecukupan, ingatlah saudara kita yang kekurangan. Amin. Ingatlah saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Itu caranya kita menyeimbangkan hidup kita dengan hal-hal yang baik ketika kita ada kelebihan. Tapi kita punya kekurangan, jangan pernah kecil hati karena pada waktunya kita akan juga dapat roda yang di atas. Karena itulah hidup saudaraku, dan sudah dituliskan oleh penulis kitab Salomo. Paradoks dari peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Salomo adalah bahwa perputaran dalam pengalaman manusia akan berlangsung terus-menerus dan segalanya akan terjadi tepat pada waktunya. Kita nggak bisa mengendalikannya, saudaraku. Allah lah yang mengendalikan itu. Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu sebabnya Salomo menuliskan bahwa hidup kita ada dalam jalan yang sudah diatur oleh Tuhan, dan semua kejadian-kejadian dalam hidup kita akan terjadi tepat pada waktunya Tuhan. Untuk itu saudaraku, kita harus meyakini bahwa dalam semua perjalanannya, dalam segala desain dari Allah, bahwa Tuhan sebenarnya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu poin kedua yang kita bahas. Tuhan pada akhirnya akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kata indah dalam teks ini, indah pada waktunya, dalam bahasa aslinya lebih tepat diartikan dengan kata baik. Itu sama dengan ketika Allah menciptakan bumi, langit dan bumi beserta isinya di Kejadian 1. Pada Kejadian 1 ayat 31, setelah Allah melihat semuanya dalam harmoni yang indah. Ada malam, ada pagi, ada terang, ada gelap, ada air, ada daratan, dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, semuanya dijadikannya sungguh amat baik. Itulah maksud dari kata indah itu. Indah pada waktunya artinya Tuhan membuat segala sesuatunya pada akhirnya sungguh amat baik bagi kehidupan kita. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ujung-ujungnya adalah baik, saudaraku. Semua akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berjalan dalam harmoni yang telah dirancang oleh Allah. Malam yang gelap memiliki keindahannya sendiri, seperti juga pada pagi yang cerah. Musim dingin dengan kedinginannya yang seringkali membuat orang sengsara, ada keindahannya, seperti juga musim panas dengan teriknya. Orang yang dari daerah tropis main ke
Eropa atau ke Amerika di musim dingin, mereka sangat sengsara katanya. Saya belum pernah. Saya cuma dengar katanya. Saudaraku. Tapi katanya begitu. Tapi coba kita lihat kalau Natal, hiasan kita semua adalah hiasan-hiasan musim dingin. Cemara, salju, gambar patung-patung salju yang indah itu. Artinya bahwa dalam kedinginan itu, dalam kegelapan itu, di situ juga ada keindahannya. Hanya saja kita sebagai manusia, dalam keterbatasan kita, kita tidak mampu memahami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya tahu sampai di sininya aja. Apa rancangan Allah di awal dan ujungnya itu kita nggak tahu, karena memang kita terbatas. Allah kita Allah yang tidak terbatas, kita tidak mampu menjangkau Dia. Kita tidak mampu menyelami Allah, karena Allah begitu besar. Rancangan Allah dalam kehidupan kita tuh kadang-kadang terasa seperti misteri ya saudaraku. Kita tidak bisa mengerti sampai pada suatu ketika, suatu peristiwa, kita baru menyadari bahwa, oh ternyata ini maksud Tuhan dalam hidup saya. Saudara pasti sering mengalaminya hal seperti itu, seorang anak-anak Tuhan ya. Ada satu ilustrasi menarik. Ada seorang anak yang oleh bapaknya diajak jalan-jalan ke satu kolam. Kemudian bapaknya membuatkan dia mainan dari kertas. Dan kemudian dihanyutkan di kolam itu. Anaknya sangat senang lihat perahu kertas itu berjalan. Tiba-tiba tanpa disadarinya ada angin kecil-kecil datang. Dan perahu itu berjalan ke tengah dan anak itu tidak bisa menjangkau perahu itu lagi. Anaknya menangis. Bapaknya dengar, bapaknya datang, lalu apa yang dilakukan oleh bapaknya? Bapaknya mengambil batu, berapa biji dan mulai melemparkan ke arah perahu itu. Anaknya tambah nangis. Kok saya pingin perahunya balik lagi, kok malah bapakku melempar itu perahu dengan batu. Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian anaknya mulai diam dan tidak menangis lagi karena melihat perahunya sudah berjalan kembali ke pinggir. Ternyata yang dilakukan oleh ayahnya adalah melempar batu itu ke sisi luar dari perahu, bukan mengenai perahunya, supaya ada gelombang dari situ yang bisa mendorong perahu untuk kembali ke tepi kolam atau tepi danau itu. Begitulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak mengerti maksud Allah. Kadang-kadang kita sampai menjerit, Tuhan kok gini ya aku? Kenapa engkau memberikan beban ini begitu besar kepada aku? Tapi ketika waktunya tiba, ketika waktunya kita tahu apa kehendak Allah, kita baru mengerti. Oh, ini maksud Allah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saudaraku tetap harus melakukan yang terbaik dari potensi apa yang bisa saudara keluarkan, dari apa yang bisa saudara usahakan dalam hidup ini. Tapi jangan lupa saudara juga harus penuh keyakinan bahwa dalam usaha saudara, Allah akan selalu menyertai semua usaha saudara sehingga saudara bisa mencapai kepada saat di mana kita melihat indahnya karya Tuhan bagi saya, bagi kita semua. Ujung-ujungnya dari semua pengalaman hidup kita adalah baik-baik saja. Bahkan Alkitab mengatakan teramat baik. Dan itu adalah iman kita kepada Sang Desainer Agung kita, Allah yang Maha Kuasa itu. Walaupun kita belum bisa memahaminya, kita harus meyakini dengan iman bahwa apa yang diciptakan Allah, apa yang dirancangkan Allah bagi kehidupan kita adalah sempurna, saudaraku. Saudara nikmati saja apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Karena kenyataan hidup ini, semua yang saudara alami saat ini adalah pemberian dari Allah. Jangan cepat mengambil kesimpulan atau menghakimi kehidupan ini ketika saudara mengalami kesulitan, apalagi menghakimi Allah ketika saudara ada dalam musim dingin hidup saudara. Ketika saudara merasa hidup ini kok sulit amat, hidup ini sangat susah, saudara harus tetap melakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan, sambil meyakini bahwa hari esok pasti adalah hari yang baik bagi kita semua. Amin. Jangan memperberat hidup saudara dengan sikap pesimistis menghadapi hari esok. Yakinlah bahwa Allah
selalu ada di sisi saudara. Untuk itu saudara sambil bekerja keras, sambil menuangkan ambisi saudara dalam hidup saudara, semuanya saudara harus meletakkan kembali ke dalam kedaulatan Tuhan, meletakkan kembali ke dalam kehendaknya. Kata pengkhotbah, apa untung pekerjaan yang dikerjakan dengan berjerih payah? Artinya semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang kita upayakan, semua hasil yang kita peroleh, sifatnya adalah sementara saudaraku. Itu tidaklah abadi, tidak kekal. Bahkan ada orang yang bekerja keras, berusaha dengan setengah mati, dia tidak menikmati hasilnya. Yang menikmati adalah orang lain. Itulah fakta kehidupan yang kita jalani saat ini. Oleh sebab itu dalam usaha kita mengejar kekayaan, itu mengejar tidak salah saudara. Mengejar hasrat untuk mencapai kejayaan, kekuasaan. Sekarang musim-musim menjelang pemilu ya saudara, ada yang ingin jadi anggota DPR, ada yang ingin jadi wali kota, mungkin ada yang ingin jadi presiden. Itu adalah upaya kita untuk mengejar kekayaan. Lakukanlah itu dalam kendali dan kehendak Tuhan. Jangan melakukannya dengan cara kita sendiri, sebab cara kita tuh pasti tidak berkenan kepada Allah ketika kita melakukan di luar kehendaknya. Ketika kita berada dalam jalan Tuhan, maka kita masih hidup dalam kasih kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita berjalan sendiri, ketika kita mengabaikan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka dipastikan kita akan mengalami kehilangan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihi kita, tapi kita yang kehilangan kasih kepada Tuhan. Karena kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam usaha kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Padahal Allah sudah mengatur semuanya sesuai dengan timeline-nya Allah. Semua pengalaman kita saudaraku, baik kita ada kelebihan dalam kekurangan, kita dalam keadaan damai ataupun kita sedang dalam badan perang, ketika kita sehat atau ketika kita sakit. Itu semua adalah cara Allah melatih kita untuk kita hidup lebih beriman kepadanya, untuk kita lebih menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah cara Allah untuk membuat kita selalu bergantung kepada kasih karunia Allah. Kita tidak mungkin bisa berjalan sendiri saudaraku. Kita hanya bisa hidup bergantung pada kasih karunia-Nya. Kita hanya bisa hidup dalam paradoks itu sesuai dengan timeline-nya Allah. Dan setiap fase hidupan yang kita lalui, kita hanya bisa mengatakan, semuanya Engkau sediakan bagi kita. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus sangat memahami paradoks-paradoks ini. Dan bagi Rasul Paulus dikatakan itu bukan rahasia bagi dia. Maksud Rasul Paulus dalam hal ini adalah karena ia tahu bahwa semua itu disediakan Allah bagi dia untuk membuat Rasul Paulus menjadi lebih fungsional, Rasul Paulus lebih bergairah, Rasul Paulus lebih lagi dalam pekerjaan Tuhan, karena semua hal yang disediakan Tuhan adalah untuk memberi kekuatan yang semakin besar bagi Rasul Paulus. Karena pada ayat selanjutnya Rasul Paulus, karena apa dia mendapat kekuatan, mendapat mengerti hal ini? Karena Allah lah yang memberi kekuatan kepadanya. Begitu juga kita saudaraku, kita pun sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang mengerti harusnya dengan rahasia ini. Kalau kita membaca dalam pasal dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian B dikatakan, ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Atau dalam terjemahan lain, King James Version mengatakan, ia meletakkan dunia dalam hati mereka. William Pemble, seorang teolog reform, mengatakan begini, Allah tidak membiarkan dirinya tanpa kesaksian mengenai kebenaran, keadilan, dan keindahannya dalam mengatur segala sesuatu. Tapi dia menyatakannya untuk dibaca
di buku dunia, dan buku ini diletakkan dalam hati manusia. Buku ini memberi manusia hasrat yang tinggi dan kuasa dalam takaran yang besar untuk menelusuri dan memahami sejarah alam dalam kaitannya dengan perkara-perkara manusia. Dengan demikian, jika saja manusia memberi dirinya sepenuhnya untuk mengamati dengan seksama bagaimana segala sesuatu berlangsung, dalam sebagian besar pengamatan itu, mereka akan mampu melihat penataan dan perencanaan yang mengagumkan. Allah memberi hikmat kepada manusia, Allah memberi pengetahuan kepada manusia untuk mampu melihat penataan dan perencanaan Allah yang mengagumkan ini. Saudara bisa membayangkan bagaimana tata surya ini dibentuk. Sangat-sangat mengagumkan. Kenapa bumi harus mengitari matahari? Kenapa bulan harus mengitari bumi? Kenapa ada letak tata surya di galaksi kita yang berlapis-lapis itu? Kenapa mereka tidak bisa berjalan sejajar? Itu semua ada dalam rencana Allah yang indah. Dan kemudian Allah memberi pengetahuan kita untuk memahaminya. Tapi lebih dahsyat lagi, memahami kehidupan manusia sendiri. Manusia itu penuh misteri, saudara. Saudara tidak bisa mendalami manusia sampai sedalam-dalamnya. Dan itu adalah karunia Allah yang luar biasa kepada kita. Saudara yang suami istri aja yang sudah kawin sekian puluh tahun aja masih kadang-kadang nggak ngerti sama istrinya atau sama suaminya. Benar nggak, saudara? Itu rahasia Tuhan yang Tuhan sebenarnya sediakan bagi kita untuk mempelajarinya, tapi kita manusia yang terbatas ada dalam batas-batas yang tidak bisa melampaui apa yang sudah ditetapkan Allah bagi kita, saudara. Pengalaman kita, kalau kita menyikapinya dengan benar, ketika kita membuka hati untuk belajar memahaminya, maka kita pasti bisa melihat rancangan Allah, rancangan Tuhan yang telah disediakan dan dikerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau kita hidup hanya ada dalam sisi positifnya saja, kita tidak mengenal artinya kekurangan, kita nggak mengenal artinya sakit, kita nggak mengenal artinya mati, kita tidak mengenal artinya perang, kita tidak mengerti artinya keributan. Saudara, semua yang indah-indah itu, saudara tidak bisa melihatnya sebagai sesuatu yang indah. Kelebihan, kesehatan, kebahagiaan, itu menjadi hal yang biasa kalau kita nggak punya pembandingnya. Tapi Allah memberikan itu kepada kita, supaya kita tahu ketika kita kekurangan, maka kita tahu itu adalah yang berkelebihan, itu adalah satu kelimpahan. Ketika kita kekurangan, kita tahu bagaimana kita harus bersandar kepada Allah. Ketika kita berkelimpahan, kita tahu bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Allah telah mengatur semuanya. Semuanya ada masa dan waktunya, saudara. Kalau kita umpamakan hidup kita ini sepanjang bentangan tangan kita ini, saudara, dan kita merasa bahwa kita tuh hidupnya susah terus, kita hidupnya kekurangan terus, kita merasa bahwa kita tidak bahagia dalam hidup kita. Saudara-saudara yang masih muda itu baru jalanin sampai sini. Yang sampai sini saudara nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saudara. Itu ada rahasia Allah, tapi yakinlah bahwa dalam semua kehidupan kita, Tuhan telah menyediakan berkat yang luar biasa bagi kita ketika kita selalu bersandar kepadanya, saudaraku. Allah telah menyediakan roadmap bagi hidup kita. Semua jalan hidup kita sudah disiapkan oleh Allah. Dan kita hanya bisa bersyukur sembari takjub bahwa Tuhan telah menyediakan semuanya indah pada waktunya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita ini hanyalah sementara. Ketika kita merasa bahwa kita hidupnya susah sekalipun, mungkin kita merasa kita susah terus, yakinlah bahwa kesusahan kita itu cuma sebentangan tangan kita. Selebihnya dari sini adalah eternity, selebihnya dari sini adalah kekekalan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, maka selebihnya di sini adalah kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup yang penuh sukacita dan tidak adalah sakit penyakit bersama dengan Tuhan. Jadi saudara jangan pernah mengeluh dengan hidupmu. Semua sudah dirancang oleh Tuhan. Karena ketika kita tiba pada batasnya, maka Allah mengatakan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Dalam kefanaan hidup ini, Allah sesungguhnya telah memberikan pada kita dimensi kekekalan, saudaraku. Walaupun hidup kita banyak penderitaan, karena kita memang hidup di dunia yang jahat.
Tapi pada akhirnya ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, ketika hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan, maka keabadian bersama dengan Allah sudah menanti kita di ujung sana, saudaraku. Itulah hidup kita yang sudah dirancang oleh Allah. Itulah hidup kita yang telah disediakan oleh Allah bagi kita. Jadi saudaraku, pada akhirnya inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tidak mampu menyelami Allah. Kita tidak mampu menyelami Tuhan. Ia terlalu besar bagi kita untuk kita mengerti. Jadi nikmatilah dan selalu bersyukur atas semua kenyataan hidup kita pada saat ini. Karena segala-galanya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Allah. Yang kedua, tetaplah melakukan kebaikan, saudara. Dalam keadaan apapun, saudara tetap harus melakukan kebaikan. Karena itulah kehendak Allah dalam hidup kita. Dan dengan melakukan kebaikan, saudaraku, kita menambah porsi kebahagiaan dalam hidup kita dalam jumlah yang berlimpah. Ketika kita melakukan kebaikan kepada sama kita, ada sukacita yang besar dalam diri kita, dan itu menambah porsi kebahagiaan kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, karena Allah berdaulat atas hidup kita, maka kita harus takut kepada Allah. Kita harus takut kepada Tuhan. Artinya kita harus taat atas semua perintah-perintah Allah. Kita harus menuruti segala ketetapan Allah. Karena apa? Karena kita adalah milik Allah. Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi selalu berjalan dalam kehendak Tuhan, saudaraku. Yang berikutnya, kita tetap harus melakukan bagian kita, saudaraku. Kita harus tetap berusaha, harus berjuang dalam hidup ini. Tapi kemudian yang kita tidak mampu kendalikan, serahkanlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu di muka bumi ini. Yang kelima, hiduplah dalam damai sejahtera dari Tuhan. Karena itulah yang dianugerahkan kepada kita, tanpa memandang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Damai sejahtera dari Tuhan ini tidak memandang apakah kita lagi senang, apakah kita lagi susah. Bahkan ketika kita berada dalam roda yang paling bawah, damai sejahtera Allah makin besar bagi kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang dunia ini, saudaraku. Orang dunia dan kita sama, hidupnya juga berputar, tapi kita punya damai sejahtera dari Allah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Kita tetap ada dalam damai sejahtera dari Allah, walaupun kita dalam musim kehidupan yang paling berat sekalipun. Dan ketahuilah, saudaraku, bahwa tujuan utama kita adalah kekekalan bersama dengan Allah di surga. Itulah yang harus menjadi target kita dalam hidup ini. Hidup di dunia hanya sementara, tapi kekekalan bersama dengan Bapa di surga adalah target utama kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjalani hidup ini dengan tenang. Kita harus selalu berbahagia karena damai sejahtera yang diberikan Allah kepada kita. Dan yakinlah bahwa setiap langkah kita, setiap tapak kita melangkah satu demi satu, itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat akhirnya. Kita bisa melihat ujungnya, bahwa ketika kita hidup bersama Tuhan, maka kita akan mengalami indahnya kehidupan ini. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu, Tuhan. Berilah mereka pengertian untuk merasa bahwa mereka adalah berada dalam kasih setia Tuhan. Apapun yang mereka alami, itu sudah bagian dari desain Allah untuk kehidupan mereka. Supaya mereka lebih berhasil, mereka lebih maju, dan mereka lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.